Itu kristal bun, kristal. Kristal, selamat siang. Selamat siang, Kakak. Iya, Bang Kristal. Agamanya apa, Bang? Agamanya non-Muslim. Iya, Kristen atau apa? Banyak yang non-Muslim di sini disebut. Iya, boleh saya bertanya, Kak? Iya, silakan. Gimana menurut orang Islam itu tentang bentar deh, Abang ngomong. Gimana menurut Aduh, Kristen total. Bagus. Kristen total. Kak Nora. Mungkin jauhkan dulu dari anak-anak bang. Bang Juma ya? Saya mau nanya sama Bang Juma ya. Iya, Iya, silakan. silakan, Bang. Gimana menurut Bang Juma tentang adanya non-Muslim di Indonesia ini? Bang Juma itu kan yang saya pelajari itu, Bang. Iya. Saya kan keluarga kan ada juga yang Islam. Kadang-kadang kami kan kalau Siap. keluarga itu kan sering juga lah kalau udah ngumpul-ngumpul tuh biasalah kami. Karena kakak juga udah masuk Islam kan. Siap. Gimana menurut Bang Juma mengenai non-Muslim di Indonesia ini? Dan Ya. saya tahu bahwasanya di Muslim itu kan mengatakan orang non-Muslim tuh ada terbagi berapa itu, 2 kalau nggak salah ya. Nah, menurut Bang Juma ini di Indonesia ini dia dikategorikan apa gitu? Kalau di orang Islam itu kan menganggap non-Muslim itu kan kafir kan. Nah, Siap. menurut Bang Juma itu dikategorikan apa di Indonesia ini, Bang? Kalau di Indonesia itu masih terbagi 2, Bang. Ya, saudara-saudara Kristen ini menjadi 2. Ada yang kemudian harbi, ada juga kemudian yang zimmi. Secara garis besar, di Indonesia ini ada kafir harbi seperti Sofiatul, si CP, kemudian Kiamat, lalu kemudian siapa lagi yang sering-sering menghina, menghujat dan memerangi Islam. Raja Debat. Ya, Raja Debat, si Halilintar, Iya. Bom-bom, Bom-bom. itu termasuk kafir harbi. Sedangkan kafir zimmi adalah mereka yang hidup dengan kami umat Islam di dalam kedaulatan negeri yang kita cintai ini dengan saling menghargai satu sama lain. Ya betul, termasuk Lina Wijaya itu harbi. Itu kafir harbi. Jadi di Indonesia ini ada 2 kelompok. Ya. Lalu kemudian 2 kelompok ini menyatu di dalam kaidah kafir muahid. Kafir yang kemudian mengikat perjanjian untuk bersatu. Kami putra dan putri Indonesia bersatu, berbangsa, berbahasa, bertanah air dan seterusnya. Itu masuk dalam kelompok itu. Lalu kemudian kelompok-kelompok harbi ini melakukan pendekatan kepada kaum munafikun, memanfaatkan kaum munafik untuk menjadi bagian dari senjata atau amunisi untuk menyerang umat Islam. Itu fakta real. Jadi kalau saudara bertanya di Indonesia ini ada berapa kelompok kafir, menurut pandangan Islam itu ada 2. Kafir harbi, semisal Lina Wijaya, semisal Bom-bom, kemudian Saifuddin Ibrahim, Kiamat, si CP, Halilintar, itu kafir harbi. Yang zimmi itu yang lain, kayak adik angkat saya, kakang saya itu zimmi. Mereka tetap menjalin hubungan baik terhadap kami umat Islam. Seperti itu, Bang. Ya, Edis termasuk harbi itu. Itu gimana? Berarti harus dipilah-pilah juga ya. Iya, sebenarnya Islam itu tak ada musuh. Kami di Islam itu tak ada musuh. Yang ada orang Islam yang memusuhi Islam. Tugas kami hanya menyampaikan. Tugas kami hanya mengingatkan saja.
Sedangkan orang di luar Islam itu sibuk untuk menghancurkan akidah umat Islam. Contoh, kami umat Islam itu tidak pernah kemudian menjelekkan saja. Tidak ada disiplin ilmu di Islam itu yang menjelek-jelekkan kemudian agama lain. Tak ada. Tak ada di Islam itu menjelek-jelekkan sembahan agama di luar Islam. Tak ada. Nah, apa yang kami lakukan, adanya api ini berdiri dibentuk untuk membentengi akidah umat dari serangan kafir harbi. Kafir harbi itu menyerang, seperti misalnya adanya sekolah tinggi teologi yang menyerang-nyerang akidah umat Islam, menistakan akidah umat Islam. Itu kafir harbi itu. Itu kafir harbi, kafir yang menyerang Islam. Kami bertahan. Jadi kalau di Indonesia ini semuanya kafir zimmi, tidak mungkin kami kemudian melakukan perlawanan. Tidak mungkin. Itu apa? Itu Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi karena adanya kafir harbi ini, maka kami tampil di TikTok, di YouTube, di Facebook untuk membela akidah kami. Seperti itu, Bang. Dan Kristen harus buka mata. Kristen di Indonesia ini harus buka diri mengakui itu. Bahwa ini terjadi dikarenakan Kristen yang mencari masalah. Contoh, lembaga pencetak buku yang dianggap suci oleh orang Kristen. Di dalamnya menjadi Allah Tuhan umat Islam itu menjadi olok-olokan yang luar biasa. Digunakan secara tidak pada tempatnya. Yang kedua, misionaris tersebar kemana-mana untuk memurtadkan umat Islam. Yang ketiga, sekolah tinggi teologi di mana-mana terciduk, terbukti melakukan penistaan terhadap umat Islam. Kurikulumnya kita lihat bagaimana mereka belajar Islamologi dengan menistakan ajaran agama Islam. Itu yang terjadi. Seperti itu, Bang. Jadi andai saja tidak ada kafir harbi, maka kami sebagai umat Islam tidak akan tampil sebagai apologet Islam seperti yang sekarang ini. Itu, Bang. Berarti kalau apologet Kristen itu kafir harbi ya, Bang ya. Nah, apologet Kristen itu kenapa dikatakan kafir harbi? Karena mereka tidak mengajarkan kekristenan secara lurus. Mereka tidak mengajarkan secara lurus. Mereka menyerang agama Islam, menyerang Nabi Muhammad, menyerang Allah Tuhan kami. Dan bagaimana mungkin kemudian Kristen ketika berapologet bisa dikatakan lurus, sedangkan senjata yang mereka gunakan yaitu Bible, di situ ada istilah-istilah Al-Quran yang sudah diplesetkan untuk mereka gunakan. Jadi bagaimana mungkin? Mau lurusnya kayak mana? Orang yang disebut lurus ketika memperjuangkan istilah Islam itu dikeluarkan dari kitab sucinya, itu baru lurus. Seperti Pendeta Yakub Sulustio, itu lurus itu. Karena tidak lagi menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Pendeta Yonatan siapa gitu, itu yang lurus. Tapi kalau yang ada sekarang ini, coba kayak Mikana menggunakan jilbab, selalu menulis Yesus adalah Allah. Allah di situ satu-satunya yang dirujuk adalah Tuhannya umat Islam, bukan yang lain. Karena tidak ada tradisi lisan dan tradisi tulisan di dalam asal usul agama Kristen mengenal kata Allah. Tidak ada, kecuali di Indonesia. Berarti rujukannya kepada Tuhannya umat Islam. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara, buka Bible sekarang. Teman-teman muslim juga buka sekarang. Di Kolose 2, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Coba Anda baca. Apa enggak miris hati kita itu? Apa enggak miris hati kita membaca dalil itu? Miris. Kenapa? Karena dikatakan Allah mengosongkan diri, lalu mengambil wujud manusia. Bukan hanya sampai di situ, Allah diceritakan mati, dibunuh oleh manusia. Ini penistaan yang sangat luar biasa. Penistaan. Nah, ini yang dipakai oleh apologet Kristen. Berarti sama dengan dia sadar menghinakan umat Islam. Harusnya sebelum berapologet, ya, membuang semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Supaya apologet Kristen itu betul-betul lurus di dalam menyampaikan pemberitaan Bible. Itu, Bang. Selama mereka masih menggunakan Bible buatan Indonesia, buatan Lai, selama itu juga dia menista Islam.
Orang-orang Islam itu nggak sadar karena mereka nggak pernah belajar Bible. Tapi kami apologet, kami ngerti, kami paham betul Bible itu. Coba Anda baca Markus 1 nomor 1. Itu penistaan kepada Tuhan kami. Penistaan yang sangat luar biasa penghinaannya. Kita bacakan Markus 1 dulu. Anda coba lihat di sana apa yang tertulis oleh lembaga Bible. Di situ jelas dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini penistaan. Sedangkan kata anak Allah di manuskrip tertua, Sinaiticus dan Vatikanus, itu tak ada kata itu, tak ada. Tidak ada. Kata Allah itu penambahan. Yang ada berujung pada kalimat Kristus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, titik. Tak ada lagi penambahan anak Allah. Tapi karena di Indonesia ini penyembah Allah, maka Bible menuliskan anak Allah. Apa tujuannya? Kemudian original teksnya pun tidak ada mengatakan Injil. Tak ada. Di situ dikatakan Evangelion. Evangelion itu artinya kabar gembira. Inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Itu yang harusnya. Tapi lagi-lagi diambil kata Quran di dalamnya, yaitu Injil. Jadi bagaimana kira-kira ini apologet Kristen mau lurus kalau masih menggunakan senjata yang memang sudah error dari sana, Bang? Silakan. Silakan Bang Kristal. Berarti kitab Kristen ini bukan Injil, maksud abang begitu? Yes, bukan Injil. Kabar gembira atau kabar sukacita atau kabar bahagia. Tentang apa? Tentang cerita orang-orang yang ada menyaksikan keadaan sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi cerita-cerita yang dikumpulkan kemudian menjadi kabar gembira kepada saudara-saudara Kristen. Tapi bukan menjadi sumber utama dari pengajaran Nabi Isa. Bukan. Karena yang datang kepada Bani Israel itu namanya Iso, Yesua, Isa. Nama Yesus ini nanti di luar baru disebut Yesus. Jesus, Isus, atau Yesus disebut di Indonesia. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel Iso, Yesua, Isa. Yesus itu tokoh yang dibuat kemudian oleh penulis Bible, Perjanjian Baru, yang dituliskan puluhan tahun setelah Nabi Isa tak ada di bumi. Seperti itu, Bang. Kalaulah memang berbeda, Bang, kenapa juga orang Muslim itu mengkait-kaitkan tentang Nabi Isa itu? Itu juga yang saya bingungkan juga begitu. Sebenarnya begini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai mengait-ngaitkan, Al-Quran surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa Nabi kami Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Apa yang disampaikan oleh Nabi kami di tengah-tengah Bani Israel? Al-Quran surah As-Saffat ayat 6. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel ini Rasul. Ini Rasul. Yang berkata Rasul adalah Nabi Isa. Ada enggak Yesus pernah berkata Rasul? Tak pernah Yesus berkata Rasul. Yang berkata Rasul adalah Nabi Isa. Coba, jangankan Yesus, Paulus pun Anda bilang Rasul. Lukas pun Anda sebut Rasul. Sedangkan titel Rasul itu adalah titel yang dinisbahkan, yang diberikan gelar kepada Nabi Isa. Siapa yang meniru dan siapa yang mengikuti dan siapa yang mencoba untuk mengklaim? Dari mana Kristen mendapatkan kata Rasul? Sedangkan kata Rasul itu adalah titelnya Yesus. Titelnya Nabi Isa. Mana dalilnya? Al-Quran sudah menorehkan dari 1400 tahun silam. Ini Rasul. Aku ini adalah Rasul Allah. Tuh, Al-Quran surah As-Saffat ayat As-Saf ayat ke-6. Maaf teman-teman,
Al-Quran surah As-Saff ayat ke-6. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah. Tuh, Nabi Isa. Berarti ketika Anda mengambil kata Rasul, Andalah yang menyamakan Yesus dengan Nabi kami Isa, bukan kami. Kami tidak pernah menyebut Isa Tuhan. Tuhan Isa alaihissalam, tak ada. Kami tidak mengikuti Yesus. Yesus Anda sebut Tuhan, kami menyebut Isa Rasul. Nah, sekarang berpindah ke dalam Bible, yang ada adalah kata Rasul. Berarti kalianlah yang menyamakan Nabi Isa. Ingat itu. Al-Quran datang ke Indonesia, ke Nusantara ini abad ke-8. Bible masuk ke Nusantara ini abad ke-16. Masuknya Al-Quran ke dalam Nusantara ini tidak mengambil kata Yesus. Terjemahannya tidak ada kata Yesus. Bible masuk ke Indonesia abad ke-16, bukan Yesus, tapi Isa Al-Masih. Lihat terjemahan paling tua di Bible. Pergi ke Lai sana. Lihat manuskrip tertua, terjemahan dalam bahasa Melayu. Itu bukan Yesus, tapi Isa Al-Masih. Siapa yang menyamakan sekarang? Kami umat Islam? Tidak mungkin. Kalianlah yang menyamakan itu. Tujuannya apa? Untuk memurtadkan, untuk mengkristenkan pribumi. Demikian, Bung. Izin sebentar menyapa. Silakan, Metanoia. Esti. Metanoia, agamanya apa, Kak? Bang. Metanoia monitor. Iya Kak, iya. Hadir Kak, hadir. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen Kak. Oke. Bang Anom monitor. Bang Anom. Oke deh. Izin turunkan ya, tidak ada jawaban. Kami ini Kak Hesti mah nggak usah disebut ya. Bang Kristal silakan ditanggapi tadi Bang Juma. Ya, sebetulnya saya banyak juga pengen bertanya, cuman saya juga orang awam kan. Iya, nggak apa-apa. Silakan, mumpung ada gurunda kita banyak bertanya, Bang. Di Islam kan mempercayai beberapa kitab itu kan. Yes. Punya kitab Taurat itu kan, Injil gitu. Nah, di satu sisi dari narasi-narasi tadi itu tidak percaya dengan kitab-kitab itu. Nah, saya kemarin tuh ada baca juga, Bang. Kami kadang-kadang di keluarga itu saling-saling tanya jawab juga. Di Al-Quran Surah Al-Maidah 48 itu kan bahwasanya kitab-kitab sebelum itu kan benar dan terjaga gitu. Satu sisi narasi Abang juga mengatakan salah gitu, tidak benar gitu. Itu bagaimana, Bang? Iya, baik. Yang saya harus jelaskan kepada saudara adalah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiq. Aku Allah telah mewahyukan Al-Qur'an kepadamu wahai nabiku dengan membawa kebenaran. Al-Qur'an datang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Al-Qur'an yang dijaga. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Memang betul. Kenapa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Karena kitab yang diwahyukan kemudian kepada mereka itu adalah kitab yang diturunkan kepada para nabi. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kenapa kami beriman kepada mereka? Karena mereka adalah orang-orang muslim. Mereka orang yang taat, kemudian memegang kemudian akidah yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Al-Quran menjelaskan itu. Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah.
Itu mereka Bani Israel. Wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi kami beriman. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah ketika Nabi Isa datang, ketika Nabi Musa datang, apakah Nabi Musa ditaatin? Tidak. Apakah Nabi Isa diterima? Tidak, apalagi ditaatin. Lalu kalau Nabi Isa ditolak, Nabi Isa tidak ditaatin, Nabi Isa tidak kemudian diterima sebagai Mesias oleh mereka Bani Israel, lalu kami harus percaya kepada siapa lagi? Percaya kepada Kristen. Kristen bukan pengikut Nabi Isa. Bahkan pengikut Yesus pun Kristen itu bukan. Lalu kami harus percaya? Tidak. Lalu bagaimana dengan kitab yang datang kepada orang Kristen? Itu hanya terjemah. Dan itu tidak memiliki legitimasi dari Musa. Apatah lagi legitimasi dari Yesus. Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Markus, Yesus tidak mengenal penulis Matius dan penulis Yohanes. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible, perjanjian baru. Lalu bagaimana kami mau percaya? Al-Quran menjelaskan kemudian وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan Allah kepada mereka. Siapa yang memerintahkan saudara Kristen ibadah hari Minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat? Siapa? Mereka menggantikan perintah Allah dengan hal yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim ini dari langit, karena mereka berbuat fasik. Ini Al-Quran. Bagaimana saya mau percaya kepada saudara? Saudara bukan pengikut Yesus, Kristen bukan murid Yesus, kitab yang dipegang Kristen bukan kitabnya Yesus. Markus 1 nomor 14. Yesus ke Galilea bersama dengan siapa? Filipus. Untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Mana Injil kerajaan Allah yang diberitakan Yesus? Tak ada lagi. Yang Anda pegang adalah Injil Lukas, Injil Markus. Yang saya cari Injilnya Yesus. Ada? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran mengatakan, Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah utusan Allah. Aku Isa hamba Allah, diberikan kitab kepadaku dan dijadikan aku nabi. Mana kitabnya Nabi Isa? Ada? Tak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Musa pun sudah tak ada kitabnya. Nabi Daud pun tak ada kitabnya. Sulaiman pun tak ada kitabnya. Lalu Yesus ada kitabnya enggak? Enggak ada. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diberikan ketetapan-ketetapan dibawa kepada Bani Israel. Diterima enggak Nabi Isa? Enggak. Kalau Nabi Isanya aja enggak diterima, apalagi ajarannya. Kalau Bang Suma saja tidak diterima oleh orang Kristen, apalagi ajaran Bang Suma. Itulah yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai kitab, yang kami percaya adalah ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata beliau? Wa qad ta'lamuna anni wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Wahai kaumku Bani Israel, mengapa kamu menyakiti aku? Selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal kalian semuanya sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Tapi kenapa kalian selalu menyakiti aku? Ini Nabi Musa. Coba Anda baca Ulangan 34. Masih terekam di situ. Sedangkan aku masih bersama-sama dengan kalian. Kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu, pembangkanganmu kepada Eloah. Apalagi nanti ketika aku sudah tidak ada. Itu kata Nabi Musa. Jarak Nabi Musa ke Kristen itu hampir 2000 tahun. Jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa 1400 tahun. Kurang lebih. Jarak Nabi Isa ke Kristen itu muncul kurang lebih 300 tahun. Abad keempat baru kemudian muncul ketetapan-ketetapan tentang Yesus. Tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, yang hidup tanpa ayah, yang lahir tanpa ayah, yang kalian sebut Yesus. Makanya ada yang disebut konsili.
325 menciptakan satu karya besar, yaitu melantik anak orang menjadi Tuhan. Itu bang. Tapi abang dari Al-Maidah 48 itu kan mengiyakan juga kan bahwasanya Taurat Injil itu adalah kitab yang benar dan terjaga, situ tulisnya terjaga gitu. Nah satu sisi di Al-Baqarah 75 mengatakan sudah dirubah gitu. Ini kan kontradiksi juga bang jadinya. Oke, baik. Satu terjaga, satu berubah. Gitu. Baik. Oke. Jadi yang diterangkan di dalam Al-Quran ini jelas dikatakan bahwa turunnya Taurat, diwahyukannya Injil mengandung petunjuk dan cahaya, serta adanya kewajiban bagi umat di masa itu untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Lalu Allah kemudian mengutus Rasulullah melanjutkan risalah kenabian nabi-nabi sebelumnya dengan membawa Al-Quranul Karim sebagai nabi terakhir, membawa kebenaran yang hakiki, membenarkan sebagian isi dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Mazmur, Zabur, Injil, dan menjaganya. Jadi yang dijaga di sini adalah Al-Quran. Jangan Anda mengartikan bahwa yang dijaga adalah Taurat dan Injil. Yang dijaga di sini adalah Al-Quran. Nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu lahafizun. Aku Allah yang mewahyukan Al-Quran, aku jugalah yang akan menjaganya. Jadi yang dijaga ini adalah Al-Quran. Dijaga Al-Quran itu tentang pemberitaan kitab-kitab sebelumnya. Bahwa dulu ada Taurat, dulu ada Mazmur, dulu ada Injil. Itu yang dijaga pemberitaannya. Sedangkan kitab-kitab ini sendiri, Al-Quran mengatakan seperti apa yang Anda bacakan barusan. Informasikan. Al-Baqarah. Di ayat 79-nya apa kata Allah? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dan dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Itu hanya dihasilkan dari duga-menduga. Mereka menduga-duga tentang kejadian pada masa lampau, menuliskan, menyusunkan, dan mencocok-cocokkan dengan berita-berita yang ada sebelumnya. Itulah kitab saudara. Jadi tidak ada itu. Al-Quran justru menjelaskan dengan sangat rinci. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'u kalam Allah thumma yukharrifun min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, masih mengharapkan mereka orang-orang terdahulu akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Siapa yang dimaksud di sini? Ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Bani Israel. Anda ahli kitab? Bukan. Jadi Anda hanya menerima terjemahan-terjemahan dari ubahan ahli kitab. Anda bukan, Kristen itu bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu adalah Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yakub. Kalian Kristen kelompok luar yang datang nempel di ahli kitab. Padahal kalian bukan ahli kitab. Yesus mengenal kalian dengan sebutan serigala. Itu bang, jelas itu. Ya. Makanya seharusnya di Al-Maidah itu dihapus saja bang. Bahwasanya kan situ terjaga gitu. Ternyata yang terjaga Al-Quran, bukan ya, bukan Taurat, bukan Injil. Iya, dia yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Menjaganya maksudnya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu yang dijaga. Makanya dikatakan tadi dalam Al-Quran, surah apa itu ya? An-Najm ya. Dikatakan bahwa aku Allah yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang menjaganya. Kalau di Bible, maaf nih, di kitabnya orang Yahudi coba Anda baca. Di dalam Ulangan 4. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Jangan kau menambahi. Jangan pula kau mengurangi. Ini apa maksudnya? Ada dalil ini di situ. Artinya kitab yang datang kepada Bani Israel itu berpotensi ada penambahan, berpotensi ada pengurangan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu.
untuk engkau lakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi. Ada perintah jangan, berarti ada potensi menambahi. Sama seperti jangan engkau makan babi, berarti ada potensi makan babi. Kalau di Al-Quran tidak ada itu, jangan kau nambahi Al-Quran, jangan kau mengurangi Quran. Kenapa nggak ada perintah kayak gitu? Karena tidak akan mungkin ada manusia di atas muka bumi ini kekuatan apapun yang mereka punya yang bisa menambahkan Al-Quran dan mengurangi Al-Quran. Subhanallah. Ini dalil, Bong. Ulangan 4 nomor 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jangan kamu bolos, berarti ada potensi untuk bolos. Jangan kau malas, berarti ada potensi malas. Oke? Ada perintah itu, jangan kau tambahi, berarti ada potensi ditambah. Jangan kau kurangi, berarti ada potensi dikurangi. Apa buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, Yesus telah membatalkan perintah-perintah Tuhan di dalam Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Subhanallah. Al-Quran ada salah menjabarkan itu? Tidak. Mereka menambahi, mereka mengurangi, mereka merubahkan, mereka menyembunyikan. Itu Al-Quran yang menerangkan. Apa betul? Betul. Makanya, ya silakan. Di Al-Maidah 48 itu kan terjemahannya mengatakan dijaga itu kitab sebelumnya. Oh, bukan kitab sebelumnya yang dijaga, Bung. Ini yang ketiga kalinya. Ini yang dijaga itu Al-Quran, Bung. Fahkum bainahum. Jelas, sorry. Dikatakan begini dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika. Menurunkan Al-Quran kepadamu. Karena di sini merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apalagi tujuannya? Dan menjaganya. Yang dijaga siapa? Al-Quran. Nah, kalau dari kitab sebelum-sebelumnya kan berarti kan bukan Al-Quran, Bang. Yang dijaga Al-Quran. Ya, tapi di situ kan tertulis bahwasanya kitab sebelum-sebelumnya itu dibenarkan dan dijaga gitu. Oh, salah, Anda memahaminya salah. Anda memahaminya salah. Yang dijaga itu Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelumnya. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini konteks yang dibahas adalah Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitab. Yang dibahas di sini adalah kitab. Kitab yang mana? Yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kitab yang diturunkan Rasul Muhammad SAW lah yang dibahas di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Bukan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu hanya dibenarkan bahwa Rasulullah membenarkan adanya Taurat, membenarkan adanya Mazmur, membenarkan adanya Injil. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut itu dijaga oleh Allah. Tolong tunjukkan. Kalau dia dijaga, ulangan 4 tadi, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kalau Allah menjaga kitab Taurat, maka tidak mungkin ada perintah seperti itu. Di layaknya Al-Quran. Al-Quran malah menentang. Siapa di antara kalian yang bisa menambahkan, bisa mengurangi ayat suci Al-Quran, bisa membuat hal yang sama dengan Al-Quran? Silakan. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah sanggup. Itu kenapa? Karena Allah memberikan legitimasi. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Nah, ada nggak di dalam Taurat, aku yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaganya? Ada nggak? Tak ada. Mana Taurat Nabi Musa hari ini? Ada yang bisa menunjukkan kepada saya? Ayat menyusui orang dewasa hilang ya, Suma. Kamu juga, Bung, kamu juga sering disusui oleh sapi. Betul? Saya tanya dulu samamu. Apa betul kamu sering disusui oleh sapi? Dengar. Pertanyaan saya. Apa betul kamu sering disusui sama sapi? Ya, Allah. Apa betul? Kutanya lagi, sekali lagi. Kutanya lagi. Apa betul kamu sering disusui sama sapi? Tidak ada. Loh, kamu selalu minum susu sapi? Kamu selalu minum susu sapi. Saya ulang, kamu selalu minum susu sapi. Berarti apakah kamu langsung netek ke sapi? Bahaya ini.
Bahaya ini. Bukan sapi Bahaya bang, ini. dan cuma Bukan, bukan bahaya ini. sapi dia. Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapi gitu. Ya. Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapinya gitu. Wih, bahaya ini. Bukan. Bahaya ini. Allah itu pernah berfirman kepada Muhammad. Bahaya. Teman-teman, dia saudara kita ini, namanya siapa namanya? Laga. Siapa namanya orang ini? Pengikut. Bukan, ada namanya. Dia penghujat memang dari dulu. Iya. Ferry, Kenapa? Ferry Ya, namanya, Ferry, Bang. Ferry Sawa, Ferry Sawa. Ferry Sawa saya tanya, kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung minum di sapinya langsung gitu? Sapinya Ada bilang, ayat Al-Quran. "Ngoe." Lanjutkan Ferry. Ngoe. Itu hilang. Katanya Yang kau minum adalah susu sapi. Oke, Tetapi bukti- yang kau minum adalah susu sapi. Berarti Satu kamu ayat langsung itu minum ke hilang, sapi katanya nete. terbiasa. Besar putingnya puting sapi. Aduh, mampus. iyalah. Jangan Jadi kalau takziah dikatakan disusui orang dewasa, tidak langsung netek ke susunya. Selayaknya kau minum susu sapi, nggak langsung ke sapinya. Alamak, Karisteng. Kepada Muhammad. Kapan kau bisa sehat, Karisteng? Kapan kau bisa sehat, Karisteng? Tidak sehat cuma kalau tidak- Menyusui, misalnya sapi kau minum susunya, bukan berarti kau langsung menyusui di sapi. brother. Kau diinjak nanti sama sapi. Ada satu dalil dalam Al-Quran. Jadi gimana Bang Juma, kita turunin aja. Turunkan, beliau penghujat beliau, udah dekat ajalnya. Pak, itu Mau mati fakta. dia. Kalau kau berilmu, saya ladeni kau sampai 2 hari non-stop, kecuali ibadah dan makan. Sayangnya kau nggak berilmu. Kita udah tahunan diskusi, saudara, tapi kamu hanya menghujat. Bang Juma ada referensi Siap, Bang. nggak tentang cerita ini Bang? Cerita tentang di Taurah itu. Saya kan ada masuk-masuk komal di Islam juga kan. Iya. Di Taurah itu mengatakan tentang penciptaan Nabi Adam itu diciptakan Tuhan itu di dunia. Tapi di Al-Quran itu referensinya, di Al-Quran itu kalau memang benar itu referensi dari Al-Quran itu Nabi Adam itu diciptakan di mana Bang? Sama seperti Al-Quran dengan Bible. Adam diciptakan di surga, di taman, Jannah. Bible, kitabnya orang Yahudi jelas mengatakan Adam diciptakan di Eden. Ya tapi itu kan abang ngambil referensinya ke kitab sebelah, itu berarti abang membenarkan kitab sebelah kan? Tadi kan abang Enggak, narasinya. saya sedang membenarkan kitab saya. Kalau Nabi Adam itu dicipta di Jannah. Kitab Bible katanya tadi. Loh, kamu mengatakan tadi adanya pertentangan antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya umat Islam. Saya katakan kitabnya Yahudi mengatakan Adam dicipta di Eden. Eden itu taman. Iya maksud saya begini bang, bukan pertentangan. Jannah itu taman, Di bukan Taurat bumi. itu mengatakan Nabi Adam itu diciptakan di dunia. Satu sisi di Al-Quran itu kalau membenarkan kitab sebelumnya itu di referensi di Al-Quran itu ada nggak diciptakan di dunia juga? Ada nggak referensi? Saudara, gini loh, saya malas berdiskusi dengan orang yang tidak berfungsi akalnya. Saya katakan kitabnya Yahudi, diam dulu. Diam dulu, Bang. Bentar. Kasih bentar. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi Adam diciptakan di bumi. Tunjukkan dalilnya. Silakan, Bang. Ya, saya kan masuk formal konflik. Ada yang mengatakan begitu bang, tapi saya juga kemarin itu lupa juga saya catat itu di Taurah berapa. Nanti saya PR juga, nanti saya cari juga gitu kan. Di kitabnya Ada orang narasi. Yahudi, di kitab Kejadian, Taurah itu, gitu. Adam itu diciptakan di surga, Bung, bukan di bumi. Iya, tapi di satu sisi Al-Quran itu mengatakan masuklah kamu ke dalam surga. Jadi ada konteksnya begitu bang. Jadi sebelum ke surga itu dia di luar surga. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Sad gitu. Ya coba nanti saya juga. Coba kasih dalilnya supaya kita pelajarin. Apakah kemudian itu mengatakan masuklah Adam ke dalam surga. Gitu. Berarti sebelum di dalam surga ini dia di mana? Gitu. bukan dikatakan masuk, diamilah. Jangan kamu salah artikan, Bang. Diamilah olehmu surga ini. Itu di Al-Quran dijelaskan kayak begitu. Bukan masuklah ke surga, enggak. Diamilah.
Adam dicipta memang peruntukan ke bumi, tetapi kemudian Adam ini diciptakan pertama kalinya itu di taman surga, gitu bang. Jadi tidak ada dikatakan masuklah kamu ke bumi, surga, enggak. Diamilah olehmu surga ini, makanlah sesuka hatimu. Itu bang. Tempe tahu lewat. Berarti bukan masuk lah ya, berarti diambil. Diambil lah, iya. Astagfirullah. Makin dekat tahunya. Nabi Adam kan diciptakan dari tanah kan. Kalau di referensi Al-Quran itu di Mute surga itu ada dulu, tanah jangan dulu. dibuka. Ya, jadi gini bang. Gini bang, gini. Di Al-Quran itu dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Itu. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya dengan sesukamu. Tetapi kata Allah, wala taqraba hazihi syajarah. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Kayak benar apa aku yang ngelag ya? Iya. Ngelek ya? Bang Zuma. Kena itu kayak report. Bang Zuma yang kena. Kena report. Itu kayaknya si Martin tadi itu. Dim. Aduh, Bang Juma kena tombak tentara Romawi, guys. Tap-tap, guys. Apa? Memanglah kalian ya, jangan gitu dong. Tap-tap layarnya makanya. Di tap-tap layarnya dong. Bang Juma kan Selamat siang, Mbak Bang Bang Juma, Nilmas. kalian nih memang lah itu tadi nggak suka kan? Benar, dia kena tombak. Tinggal dengerin aja loh apa yang di ini Gurunda gitu loh. Waduh. Tap-tap layar dong, bantu tap-tap layarnya 2.000 orang di bawah. Bantu tap-tap Saya layar. mau belajar Bang Juma sama ada di bawah tapi. Gurunda. ya, tapi tadi Bang Juma mengatakan dia Sabar. tidak ngambil referensi dari kita Mana dia? lain gitu. Sabar, Woi, sabar, tunggu dulu, tunggu bentar, sabar. Aku tendang kau nanti. Ya, Bang Juma silakan naik, Bang Juma. Ya, silakan naik cuma. Moderator tolong dong, aku nggak bisa pencet-pencet nih. Iya, ya, bisa dulu. Sabar Iya, Mil, Bang, iya, Bang. Udah aku jambak tadi Bang Juma. kita tunggu Bang Zuma. Itu satu slot untuk Bang Juma ya. Iya. Iya, Kurang ajar jangan kalian di. ya. Gurunda di Itu jambat-jambat. Martin tadi tuh Bunda, Bun, Martin tadi kayaknya. Aduh, sinyal. Ayo naik Kevin, naik. Naik Oke, Kevin. sopan. Ya Hei, mulut Jenny. Sabar Mil. Kenapa kau ini? Enggak, saya cuma mau bertanya kepada dia. Iya, bertanya sopan-sopan, jangan sembarang Ya, sabar mulutnya. dulu. Sabar dulu, sabar. Gini ya, Iya kan namanya kan Kifli juga. Masa kan namanya Kifli saya mau Tahu ini diturunkan, mau diturunkan. Jangan tantrum. Jangan. Tenang. Kalau mau tantrum saya turunkan nanti Bang. Tenang, Ya. tenang. Sabar ya. Nanti Pak, kalau mulutmu ngerocos terus loh Pak. Yang penting Anda tertib, jangan ribut. Tunggu dulu Kedip-kedip kali ya? Gurunda kita. Kedip-kedip kali ya? Kedip-kedip kali ya? Tep-tep Ya kawan tolong di tep-tep bawah. layar dong kawan. Ini kedip-kedip ini Komal. Moderator di bawah Bang Zuma, moderator. Kita mute dulu ya. Mil. Udah, Yang lain mute ya. Yang lain mute. udah. Oke. Udah. Nah, silakan. Mute. Tunggu aku mute dulu. Terpental berarti saya tadi jaringan. Iya. Iya, jaringan Bang. Oh, dikirain ditombak tentara Romawi, Paman. jaringan. Udah seuzon tadi. Silakan lanjut Gurunda. Iya, jadi baik kitabnya Yahudi, kitab Kejadian maupun Al-Quran itu sama-sama menjelaskan bahwa Adam Bang Juma. diciptanya itu di Eden, di surga. Iya, Abang kan ngambil referensinya dari kitab sebelah gitu, kitab
Ini Dan referensinya Taman di Eden itu Al-Quran. gimana, Bang? Alamak, tadi saya sudah menjelaskan loh. Enggak, Saya sudah Taman Eden itu abang ngambilnya referensinya dari kitab sebelah kan? Berarti abang kan mengakui kitab sebelah juga. Ya, kan tadi Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran bertentangan dengan kitab sebelah. Ya Iya makanya kan? saya coba. Nah, saya mengatakan kepada saudara bahwa tidak bertentangan. Buktinya tadi saya sudah menerangkan Itu kepada berarti Anda. itu abang mengiyakan bahwasanya kitab sebelah itu benar gitu loh. Al-Quran Kan jadi mengatakan kontradiksi gitu. Al-Quran mengatakan bahwasanya Adam diciptakan di surga. Kan gitu. Jelas kan? Bibalnya orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya Adam dicipta di surga. Berarti ya sama kan? Ya, sama. Itu Terus? berarti membenarkan gitu loh. Maksud saya itu abang membenarkan juga. Tadi dari Membenarkan apanya? narasi dari awal sampai akhir ini abang juga mengatakan tidak benar gitu, sudah dirubah-rubah gitu. Loh, Al-Quran kan saya sudah bacakan kepada Anda tadi. Bahwa Al-Quran menjelaskan di dalam materi-materi tentang kitab terdahulu, ya Bani Israel limatu zunani wa kata'lamuna. Itu jelas. Orang-orang Israel kemudian menolak Nabi Musa. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya ahlul kitab, lima talbisuna haqqa bil batil wa ta'tul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Tuh. Bercampur antara yang firman Tuhan dan yang bukan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang berkesesuaian dengan Al-Quran, bukan berarti saya mengiyakan itu adalah firman Tuhan. Enggak. Saya katakan kitab yang ada di Indonesia dari Kristen itu bukan firman Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa saya menganggap ada kesamaan, lah itu derita kitab saudara. Karena begitu tertulis di situ. Tapi saya tidak mengatakan itu firman Tuhan. Nah, lagi-lagi kitab saya mengatakan bahwasanya kitab terdahulu itu sudah dicampur aduk. Mereka merubah-rubah firman Tuhan. Bisa jadi separuh dirubahnya, bisa jadi sebagian saja dirubahnya. Kan itu jelas. Saya minta referensi dari Al-Quran itu gitu. Tapi abang ngambilnya referensi pada kitab yang lain gitu. Alamak. Kenapa abang ngambil referensi dari kitab lain? Sementara abang juga nggak meyakini, kan gitu. Padahal saya sudah mengatakan Adam itu diciptakan di surga. Iya, itu kan dari kitab abang. Terus apa lagi? Tapi abang referensinya mengatakan di Taman Eden. Itu Taman Eden apa referensi dari Quran? Loh, Taman Eden itu apa artinya? Astagfirullahaladzim ya. Al-Quran mengatakan Adam itu diciptanya di surga, Bang. Iya, di Taman Eden kan nggak ada di Al-Quran. Kenapa abang Nah, mengiyakan? Eden itu di surga, di Islam itu surga. Saya juga nggak. Oh gitu, menurut abang gitu. Iya, Al-Quran. Coba Anda lihat di Al-Quran surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 23. Teman-teman bisa nggak? Ada nggak yang bisa memahami di Ar-Ra'd ayat 23? Apa dikatakan oleh Allah di sana? Jannatu Aden. Tuh, jelas. Taman Eden. Itu Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Taman Eden. Jannatu Aden. Dalam bahasa Arab. Sama. Iya. Yang jadi permasalahan ini Kristen yang beriman bahwa Adam dicipta di bumi, bertolak belakang dengan kitab Yahudi dan kitabnya umat Islam. Itu yang harus Anda permasalahkan. Kitab Anda itu yang mengatakan Adam di bumi. Sedangkan di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan diciptakan oleh tanah, deh bang. Loh, Jadi memangnya referensinya di bumi gitu loh. Tanah itu kan adanya di bumi. di surga nggak ada tanah? Ya kan nggak ada referensinya dari Al-Quran itu bahwasanya surga itu ada tanah gitu. Ya. Kalau dikatakan ada tanah, bukan berarti
Nabi Adam itu tidak dicipta dari Minimal sesuatu tafsiran yang lah, Bang, dari hadis-hadis gitu. Saya juga pengen belajar juga. baik. Anda tidak belajar. Anda tidak belajar. Ini caranya Anda berdiskusi gini bukan orang mau belajar. Ya maksudnya abang cari referensi juga biar saya tahu juga. Ada kan dari hadis-hadis itu mengatakan Nabi Adam itu diciptakan di bumi, karena kan garis besar Tidak ada di hadisnya, tidak Nah, ada di hadis Nabi Adam itu dicipta di bumi, itu tak ada, Bang. Susah ya saya menjelaskan itu ya. iya memang saya ngerti lah Bang. Maksudnya kenapa ada satu diksi yang mengatakan Nabi Adam itu diciptakan oleh tanah gitu loh. Itu Ya kan emang, menyangkut bahwasanya kan di bumi. memang susah bagi Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan, Ya, kalau memang masalah susah bagi bilang Allah. susah ya jadinya kan pemikirannya ya klop aja gitu, Tuhan Maha Kuasa apapun bisa dibuatnya, tapi kan itu ada kosakata diksi yang begitu gitu. Bung, sekarang begini Bung, kitabnya Yahudi mengatakan Adam di surga. Kitabnya umat Islam Adam di surga. Adam dicipta dari tanah. Kalau misalnya kemudian Adam dicipta dari air, Adam dicipta dari api, EGP, yang pastinya dia diciptakan di surga. Anda mempersulit diri Anda. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Terbukti kan? Tanah yang ada di Australia, tanah yang ada di Indonesia, tanah yang ada di Afrika, itu berbeda kan? Manusia-manusia yang ada di sana, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sipit, berbeda kan? Karena itu diambil dari saripati tanah yang berbeda, lantas dibawa ke jannah. Di sanalah kemudian tanah ini menjadi sumber penciptaan Adam alaihissalam. Apakah unsur tanah yang ada di bumi ini sama semua? Enggak kan? Enggak kan? Di Indonesia ini yang ada unsur emasnya itu hanya ada di mana? Di daerah wilayah-wilayah yang ada. Begitu juga minyak. Ada di wilayah-wilayah yang ada minyaknya, ada di tempat lain yang tidak ada minyaknya. Dan itu Rasulullah, Nabi kami menjelaskan hal yang demikian valid. Apakah sulit bagi Allah mengambil tanah ke bumi, membawanya ke surga, lalu membuatnya sebagai bahan penciptaan Adam? Sulit. Sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian tanah yang ada di bumi. Itu kitab kami menjelaskan. Tadi di awal saya mengatakan bahwa sumber Islam itu Al-Quran dan hadits. Nah, sekarang apa dasarnya orang Kristen mengatakan bahwa Adam itu dicipta di bumi? Mana dalilnya? Ya itu di Taurat itu Bang yang saya Alamak. itu Bang. Saudaraku, di Taurat kitab Kejadian mengatakan Adam dicipta di Eden. Lalu diusir dari Eden ke Eretz, ke bumi. Nah kalau Bagaimana caranya diusir dari Makassar ke Indonesia? Itu gimana ceritanya? tapi abang meyakini bahwasanya dunia itu dan surga itu sudah ada sebelumnya kan? Bagi Allah itu sudah ada. Ya udah nggak apa-apa Bang. Ya udah itu pemahaman ya udah. Iya. Begitu juga pengajaran kemudian Yesus. Coba Anda, Bapakku yang ada di mana? Di surga. Berarti surga itu sudah ada. Sama dengan Islam berarti. Ya kalau misalnya abang juga nggak terima ya apa gitu. Saya meyakin bahwasanya Adam itu diciptakan di bumi dulu baru. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Saya minta dalil. Ya itu kan pemahaman saya gitu. Iya, harus ada dalil dong. Kan kita udah sepakat bahwasanya Harus dalil dong. Amsal 5 nomor 3. Jangan engkau berpegang kepada pikiranmu sendiri, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Mana firman Tuhannya? Adam di bumi. Abang kan generasi, nah ujung-ujungnya kan Tuhan itu bisa apa aja kan? Itu kan. Iya, dalam proses penciptaan, dalam proses menciptakan Tuhan itu berkuasa menciptakan apapun, termasuk menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Kalau begitu kan ya sama aja, referensinya juga langsung ke situ kan. Oh enggak, bedanya antara Anda dengan saya, Anda menganggap Tuhan itu bisa jadi kutu.
Saya enggak. Ya, jangan gitu juga bang, jangan bias lagi. Maksud kita yang satu poin aja, Bang. Lalu apa maksud Anda mengatakan Allah itu maha Maksudnya berkuasa? begini, Bang. Bisa Maksud saya menjadi itu apa saja. begini. Maksud Anda Ada, apa? itu memang benar lah, saya akui lah itu. Masalahnya begini, ada satu sisi kan kita kan sudah sepakati tadi, bahwasanya kan Tuhan itu menciptakan bumi dan surga itu sudah ada gitu, makanya Tuhan itu mengambil dari tanah gitu kan. Teh, Berarti kapan kan pinternya diciptakannya Teh? itu Adam itu diciptakan sebelumnya di bumi, baru diamkanlah, masuklah ke dalam surga. Kan saya Oh, mengaku- Anda keliru. Anda baca referensi saya. Bung, Anda baca referensi yang saya tunjukkan. Kejadian 3:23. Adam diusir dari Eden ke bumi. Eden itu di mana? Surga. Turunin aja lah. Kayaknya capek Gurunda itu ngenerangin nggak masuk-masuk kotaknya. Iya, Bang Kristal, gimana Anda ini? Turunin aja lah, capek kali Gurunda itu ngomong. Dia nggak Surga di ngerti-ngerti. surga. Nah, iya saya paham. Kok pahamnya di mana? Udah capek lo orang ngomong kok nggak ngerti-ngerti. Ya udahlah, saya turun aja lah. Ayo turun lah. Pusing Makasih ya. pula aku nengok kamu. Makasih ya, Ya. Bang. Turun aja lah. ha-ha. Ya, Ya, makasih Bang Jangan Kristal. lupa ke gereja ya. Ha-ha. Bisa nggak turunnya? Bang Mil